Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Dwi Setia Ningrum, CGP Angkatan ke-5 Kabupaten Merangin. Dalam video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, saya Ibu Ari dari SMA 17 CGP Angkatan ke-5. Jadi kedatangan kami di sini ini mewawancarai Bapak mengenai tentang kepemimpinan sekolah yang Bapak pimpin di SMA 17. Jadi saya minta waktunya Pak ya beberapa menit ya Pak. Jadi di sini ada Pak, ada panel pertanyaan yang nanti bisa Bapak jawab. Di sini selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana yang dilema etika, mana yang berhubungan dengan hubungan moral. Bapak pahami gitu apa yang sedang. Terima kasih Bu Bapak. Bu Ari Pak. Bu Ari ya. Kalau di sekolah itu kan kepada pendidikan gitu ya, insya Allah pada pendidikan itu kita semua guru nyaman di sekolah dan mudah kita kalau pendidikan. Pertama dilema itu kita harus memverifikasi membedakan ya kan, dilema etika dan dilema Rujukan moral kan. Moral ya kan, dilema etika itu kalaulah sesuatu hal yang kita lakukan itu yang terjadi pada sekolah kita. Mungkin kalau sekolah itu ada dua objek, yang pertama guru, ya kan? Kita guru, tetapi siswa nanti sampai juga dengan kepala sekolah, ya kan? Kalau guru itu kadang-kadang kita harus bisa memberikan tindakan mengidentifikasi, mengelompokkan tentang masalah-masalah mereka. Kadang-kadang dilema terjadi atau tentang kebutuhan mereka, ya kan? Nah, kita harus menyesuaikan. Bukan menerima apakah dari etika atau menerima rujukan moralnya mereka. Saya contohkan, kalau di sekolah itu ada 3 kelompok. Pertama, mereka yang pegawai negeri dan sertifikasi, ya kan? Itu mengenai satu pertama itu yang kedua mereka yang pegawai negeri tapi non sertifikasi. Yang ketiga mereka yang honorer. Itu kan jadi problem bagi kita. Nah, sementara jam kerja mereka sama, ya kan? Bisa tanggung jawab mereka sama dan membuat itu dari dilema mereka bagaimana. Bagi saya itu sederhana aja, yang memotivasi guru-guru yang sertifikasi bahwa menumbuhkan pada diri mereka supaya mereka itu mengerti bahwa kita ini sudah diberi lebih oleh negara, oleh Tuhan pada kita, dan kita harus menumbuh semangat itu pada kita. Malu kita ada lebih dari yang kedua dan yang ketiga tadi. Lalu yang kedua, yang ASN juga gitu, saya ajak mereka, yuk kita sama-sama bahwa tanggung jawab kita itu memang terukur, ya terukur. Kalau masalah penghasilan apa-apanya memang sudah ditentukan, tapi tanggung jawab kita terukur begitu harus kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan terukurnya kita masa tugas itu diberi kemudahan untuk lanjutannya, untuk sertifikasi dan jam-jam kemalannya. Yang ketiga yang honorer. Honorer ini memang kita harus berpikir panjang itu tentang ya kan, karena selisih dari itu jauh, ya kan? Sementara tugasnya kadang-kadang lebih berat, mereka muda-muda, ya kan? Itu jadi problem. Makanya kita selalu memotivasi bagaimana caranya. Mungkin dari sekolah nggak bisa kita cari tambahan untuk mereka, mungkin dari bidang-bidang lain kita cari peluang untuk mereka untuk melakukan itu. Yang pertama, seandainya merasa mereka terpenuhi karena seperti itu, insya Allah dilema-dilema lain itu kan selesai, kita masakan semua. Mungkin itu Bu yang jadi ini Pak ya, mengidentifikasi dari mengelompokkan dari status mereka terlebih dahulu. Ya. Jadi kita bisa memutuskan permasalahan dalam etika, Terima kasih Pak, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Agak susah
susah Ya, Bu Ali. Tapi enggak juga kan? Iya. Mungkin karena udah sering ketemu, jadi sudah terbiasa, udah sulit ya kan? Dan sudah dikelompokkan Dari juga kelompok tadi ya. ya. Pertama itu Bu, ketemu kita lembar pertama tadi sudah selesai kan? Yang kedua ini masalah tentang pengambil keputusan ya kan? Di sekolah itu udah lepas dari masalah. Kenapa udah lepas? Memang kita ngurus masalah ya kan? Iya, benar. Anak-anak hari ini baik, besok mungkin tidak baik, Benar. berubah tingkahnya, bukan tidak baik, tingkahnya berubah. Bapak ibu guru juga gitu kadang-kadang kan, bahkan masalah di rumah jadi masalah di sekolah kan itu ya. Benar, Jadi untuk itu kita ingin menyampaikan begini caranya. Salah satunya mungkin kami pertama dari kelompok tadi juga kami kelompokkan masalah-masalah mereka itu. Pertama, seandainya terjadi masalah saya tidak bawakan ke depan umum dulu. Nah, dan saya ajak yang orang-orang yang rasanya berkompeten di bidangnya bersama menyelesaikan masalahnya, membicarakan, sekalipun ujungnya proses ujungnya dari kita juga. Tapi saya ajak itu, saya contohkan misalnya tentang kesiswaan, ya kan? Saya ajak kesiswaannya dulu. Tapi dengan urutan yang kami di sekolah kan ada urutan, misalnya masalah dari siswa, masalah di sekolah. Kalau dia masalah di kelas dengan guru bidang studi, kita ajak guru bidang studi menyelesaikan dulu, ya kan? Bagaimana kita menyelesaikan. Yang kedua, kalau tidak selesai dengan bidang studi, wali kelasnya. Wali kelas kalau tidak, baru wakil sekolah-sekolahnya, baru kita semuanya memecahkan itu tentang anak-anak. Begitupun tentang masalah guru yang lainnya. Kalau ada masalah ini, tentang pembelajaran ini, kita ajak orang yang rasanya bisa beri masukan, sekalipun sebenarnya kita bisa memutuskan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ajak orang yang bermasalah itu diskusi. Nah, itu masalahnya kan. Jadi kami lebih mengutamakan tentang rasa sejawat itu kami utamakan. Saya tidak menamakan, mungkin kalau sebagai kepala sekolah kita bawa buku, kita tulis isu masalahmu ini bagaimana, sedangkan mungkin mereka takut di situ, ya kan? Tapi saya tidak bawa itu. Saya tetap ngajak diskusi, ngobrol sambil ngopi. Insya Allah tidak ada masalah, selesai lah kan? Mungkin akan terbuka. Bahkan ke akar-akarnya dari masalah kita akan tahu nantinya. Secara kekeluargaan. Nah, kekeluargaan. Tapi kalau kita bawa buku, tulis namanya, masalahnya ini guru dan ini, itu jadi kadang-kadang jadi masalah besar jadi ya, itu kan? Itu saya bilang. Jadi ini secara langsung coaching ya Pak ya? Iya. Coaching tapi tanpa disadari oleh yang Iya, bermasalah betul. tadi itu ya? Saya ngobrolnya Bu, bukan harus di kantor aja. Iya. Di mana aja. Ketemu ngobrol kan, misalnya ketemu orang tuh ya di situ aja ngobrol maksud saya. Mulai dengan anak-anak juga saya bicara gitu. Iya. Saya jarang, misalnya ketemu anak yang bermasalah kan. Ini kata teman-teman semua masalah. Saya ngobrol pokoknya di mana duduk ngobrol aja tentang itu aja. Jadi rasanya agak nggak ada beban gitu Ya, kan? lebih nyaman Nggak ya, Pak, nggak ya. ada beban. Kalau kita ngajak teman guru ke kantor itu ada beban rasanya, beban untuknya. Di sini ada kolaborasi, ada diskusi gitu Iya, ya Pak ya? betul. Tadi itulah ya, Ya, secara tadi langsung ya ya. langkahnya tadi. Secara kekeluargaan Kalau tadi orang itu satu ya. keluarga, yang kedua memulai dari yang bermasalah dulu ya kan, dari kecilnya si anak-anak kan, dengan siapa dengan guru bidang studi ya kita selesai guru bidang studi, ya kan? Kalau misalnya anak-anak dengan kelasnya wali kelas kan wali kelas, ya kan? Kalau setelah rutin semuanya guru bermasalah dengan dia, ya dengan kita diskusikan dengan guru itu kan, bagaimana? Bahkan terakhirnya orang tuanya kita ajak diskusi itu, bagaimana di rumah ya bila perlu gitu kan? Alhamdulillah kami memang berhubungan, kalau 2 hari aja, 1 hari mereka tidak masuk kita telepon Bu, orang tuanya kan, betul tidak anaknya tidak sekolah, kenapa ya kan? Nah itu. Biar tahu ya Pak Ya betul. feedbacknya ya. Jadi anak-anak di sini insya Allah tidak ada yang sampai 3 hari 2 hari tidak tahu, tidak ada. Iya. Sebab ada yang tukang teleponnya kan, nomor HP-nya ada. Ini juga sama nih pertanyaannya yang sudah tadi itu. Ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan Bapak itu apa yang selama ini? Dilema etika ini yang seperti Yang misal gini, ini. kita mengambil kebijakan yang sama-sama benar nih. Oh gitu ya ya. Nah itu kan agak Ya. bingung ya kan? Ya, Nah ya, itu betul. dia tuh. Gini Bu, memang itu anak kita ya, setiap kebaikan itu kan kebajikan namanya ya. Iya benar. Dengan kalau disuruh memilih dalam suatu kebajikan, itu pasti ada pilihan yang namanya menjadikan kebijakan bagi kita, ya kan? Semuanya baik ya. Kebijakan. Kebajikan jadi Ya kebijakan. betul. Dalam kebajikan itu ada kebijakan, ya kan? Kalau semuanya
baik, tentu ada pilihan yang terbaik di situ. Nah, urutan-urutan tentu kita harus tahu itu. Lalu kita pikirkan prioritasnya, maksudnya yang paling baik, yang lebih baik, yang terbaik, baik, ya kan, kurang baik. Jadi kita harus memilih bagaimana yang terbaik untuk baik terbaik penyelesaiannya maupun terbaik hasilnya, gitu kan. Jadi kita rasanya enggak beban kalau kita mikir itu. Jangan kalau orang teman-teman tuh siapa tuh tahu kan, oh ini yang terbaik, kita jelaskan, ya kan. Jadi bisa ini Pak yang membuat pengelompokan Ya, mana yang menjadi prioritas karena semuanya sama baik kan. Sama baik. Ya, karena dalam etika tuh berhubungan dengan benar lawan benar gitu Iya, Pak. betul. Beda dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Iya, iya. Lebih gampang ya Pak Iya, ya Pak, menghindarnya iya. gitu ya kan. Oke baik Pak. Berikutnya di sini ada juga gini Pak. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dalam dilema etika gitu? Apakah langsung pada saat itu ketika Bapak mengalami misal anggota Bapak mengalami masalah tersebut, apa langsung atau bentar dulu ya, atau langsung tadi dengan keadaan santai atau bagaimana? Ada yang langsung, ada yang tidak kan. Gitu. Kita harus itu tadi memulai dari siapa yang berdilema itu, ya kan. Kalau sikap orang berdilema itu temperamen misalnya kan, kita harus memulai dari hal-hal yang apa ya, memulainya dari hal-hal yang sederhana dulu ya kan, mengajaknya. Yang kedua kalau yang cara penyampaian pun harus kita memulai dari yang mungkin tidak dari materi dulu ya kan, dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita contoh ada yang bapak ibu yang beberapa hari agak susah datang ya kan, pada tingkahnya kantor temperamen, katanya dulu kalau perlu kita datang sambil main ke tempat beliau mereka kan, ada kok sakit ini kan, tanya tanya kan nanti kita ketahuan itu mana masalahnya kan. Tapi kalau yang memang terbiasa dengan kita, itu agak kita sambil gurauan pun bisa kita nyampaikan ya kan. Nah, gitu. Jadi sederhana kan. Gitu. Enak ya sebenarnya ya. Artinya kita harus melihat karakternya terlebih dahulu ya Pak. Ya, Ya. betul. Jadi jangan kaku lah Jangan intinya kaku ya Pak ya. jangan kaku. Kan kadang nggak semuanya orang bisa kayak gitu kan Pak. Kita pun ya melakukan tugas pun nggak usah kaku ya kan. Kalau saya gini, kita melakukan tugas yang senang-senang, yang gagah bentuknya, itu banyak orang yang mau, ya kan? Apa aja misalnya duduk gini-gini, itu banyak yang mau. Tapi yang sulit yang mau itu kadang-kadang yang apa? Yang sepele, itu makanya memang jadi pemimpin kadang-kadang kalau menurut prinsip saya, ya sepele itu, supaya yang jadi pemimpin yang sepele itu yang harus dia selesaikan, yang mau dia lakukan. Sebab yang sepele itu bisa jadi besar dan juga jarang orang yang mau melakukan itu. Kita contohkan aja buang sampah ya kan, terus sepele, yang tukang sampah aja malu dia bikin buang sampah ya kan. Nah itu harus berani kita melakukan itu. Tapi kalau ngurus gaji itu banyak yang mau ya, ya kan. Tapi kalau yang sepele itu yang susah, jarang orang bikinnya. Sekalipun dia tukang sampah itu juga jadi masalah. Ini nemu nih Pak kata-katanya nih, artinya nggak semua orang bisa melakukan hal kecil, ya kan Pak ya. Yang sepele itu yang sulit kan. Kalau yang besar, yang jelas, yang gagah bentuknya, itu banyak. Tapi malah kadang orang beranggapan, kok pulang sekolah buang sampah, buang sapu gitu ya kan? Ada kayak gitu ya kan Pak ya. Padahal dia nggak ngerti sebenarnya ya. Sepele itu susah cari orang. Sekalipun mereka pekerjaan itu, mereka kan pengen merasa gini-gini ya kan. Tapi kalau yang besar itu enak, mau semuanya orang. Terima kasih Pak. Ini ada lagi dua lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Mungkin ada orang lain yang bisa jadi kayak motivasi Bapak lah kayak gitu. Ada, kalau di sekolah itu banyak sebenarnya kan. Saya berteman, kita kan menilai seseorang dari baiknya ya. Saya tidak misalnya kita tahu kalau yang kurang dia tetap tahu, tapi sebatas hari itulah saya sampaikan ya kan, kita menilai baiknya. Jadi hampir semua teman-teman di sekolah itu mereka tuh saya jadikan partner dan juga jadi toladan bagi saya untuk masing-masing bidangnya. Iya, justru kita jadikan toladan mereka ya Pak ya. Saya kecil aja kalau ada hal-hal sekalipun saya tahu, tapi mereka bidangnya itu saya selalu bertanya sama mereka kan, saya minta isi kan. Saya sederhana aja misalnya kelas ya kan, ada hal mau masuk kelas saya tanya dulu, ya
kan sederhana itu kan, tapi saya jadi patokan mereka. Saya mau ngajar dia minta izin ini besok saya masuk. Saya tanya dulu apa pelajarannya, bagaimana, ya kan? Itu kan mereka rasanya belajar dari mereka ya kan. Berarti Bapak menjadikan semua orang itu menjadi sebuah teladan, jadi idola semua mereka itu, karena mereka mempunyai talent masing-masing ya Pak, ya, karakter yang unik masing-masing, sama kayak siswa gitu ya Pak. Iya betul. Kita kadang-kadang siswa kan gitu juga kok. Siswa itu sebenarnya yang bandel, mereka itu kalau menurut aku ya, menurut kita, saya itu mereka kelebihan energi gitu kan. Iya kan? Makanya disalurkan energi mereka insya Allah ada bandel ya kan? Iya, kalau disalurkan dengan yang positif ya Pak ya. Mereka kalau kekurangan energi, kalau karena bodoh, mereka tidur. Tidak bakal bandel ya, iya kan? Mereka kurang gizi misalnya, lalu malas, tidak bakal lari ke sini sana, enggak pasti. Energinya kurang. Iya. Itu dalam pikir cara benar. Itu. Jadi anak-anak itu anak-anak yang luar biasa. Iya, makanya selalu kurang lah. Mau lari suruh lari. Oh iya. Itu. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan ini? Oh itu ya. Pertama mungkin memang jadi pemimpin itu kata orang susah sulit ya kan. Jadi susah sulit ya Pak ya. Bukan gampang. Susah sulit maksudnya kita memimpin itu sebenarnya bukan memimpin orang, memimpin diri kita sendiri ya kan. Memimpin diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kalau tidak bisa memimpin diri kita sendiri itu susah memimpin orang ya kan. Jadi bagi saya untuk mengambil sesuatu hal itu saya mulai dari diri saya dulu. Saya mulai dari apa aja. Dulu saya misalnya ada sesuatu saya dipimpin, saya tidak senang dengan secara baik ya, dengan cara mereka misalnya terlambat, cara mereka gini-gini ya kan. Saya tidak melakukan itu kan. Saya melakukan. Misalnya kan itu baik ya kan. Jadi sulitnya di situ kadang-kadang. Dan melawan harus seperti ya, harus orang sekarang kan harus gagah-gagahan ya kan. Saya sering tuh ditegur dia, bukan ditegur, Pak bisa kok ada gagah-gagahnya. Ya gagahnya ada tempatnya gitu ya kan. Jadi apa ya, sulitnya di situ ya. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita ya kan, kita apa contoh, memang tidak semua orang bisa patuh, tetapi di hati mereka itu pasti untuk kepatuhan itu ya kan. Nah, ya sederhana. Jadi malah intinya itu menjadi pemimpin itu sebenarnya bukan memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri, ya? Mengontrol diri sendiri, karena kita akan menjadikan role model orang lain itu kan. Nah, memang setiap dia misalnya kita pagi-pagi datang, tidak semuanya yang pagi-pagi datang ya kan, tetapi di hati mereka itu pasti sudah tersirat ya kan. Tersirat, wah ini seharusnya kan. Sekali itu. Dan yang harap itu mungkin kita kan akhir-akhir nanti apapun yang kita sampaikan kebaikan mungkin hari ini tidak mereka terima, tapi akhirnya insya Allah diterima itu. Entah kapan tidak tahu ya kan. Nah, itu. Yang penting sambil berdoa aja ya, jangan hati mereka ya kan. Ini kejawab semua nih Pak Sigit nih. Selama ini yang didebatkan di dalam perdebatan kami itu menjadi pemimpin itu bagaimana kalau seandainya ada guru-guru yang membangkang dan segala macam. Ternyata pemimpin itu bukan menyuruh, tapi justru mengontrol diri kita sendiri ya Pak ya. Kita kontrol bagaimana kan. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak tadi ini. Ini menginspirasi loh Pak, maksudnya gini, bukan hanya sebagai tugas CGP, tapi kayak sesuatu yang menginspirasi saya gitu. Ternyata banyak hal yang saya dapetin dari pembicaraan kita ini, dan ini berharga, saya terharu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ari dari SMA 17, saya adalah CGP angkatan kelima di Kabupaten Merangin. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan sekolah di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, jadi saya minta waktunya beberapa menit ke depan. Nah, pertanyaannya ini adalah pertanyaan pemantik yang kami dapat dari program CGP. Bisa kita mulai ya Pak ya. Bapak sehat kan Pak? Oke, untuk pertanyaan pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan
kasus-kasus mana saja yang termasuk kasus dilema etika, mana yang termasuk kasus bujukan moral Pak, menurut pemahaman Bapak? Baiklah, Bu Ari, sepengetahuan kami untuk menanggapi putusan-putusan ini tentang dilematika. Di sini setiap putusan itu pasti ada permasalahan-permasalahan, tetapi kesemuanya itu ya kita ambil yang terbaik. Dalam arti kata semuanya itu sebelum kita ambil keputusan, intinya kan selain perlu pemahaman, kita bermusyawarah dulu baru sekiranya mana yang kita ambil yang terbaik, itulah yang kita ambil keputusan. Jadi kita bisa melihat dulu Pak ya, mana yang jadi prioritas, kemudian dimusyawarahkan, dipahami gitu ya Pak ya, sebelum mengambil keputusan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ini? Dalam pengambilan keputusan sama-sama istilahnya itu sama-sama beratnya untuk kebaikan bersama. Semuanya itu kita ambil di mana yang paling untuk kepentingan umum, artinya itu jangan sampai nanti berpihak ke kepentingan pribadi. Semuanya kita ambil itu untuk kepentingan bersama. Anu Pak ya, berarti ini kayak individu, komunitas, artinya kita harus mengutamakan kepentingan bersama gitu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi setiap organisasi atau sekolah itu tidak lepas dari permasalahan. Toh semuanya permasalahan harus kita selesaikan dengan bijak. Dan kata itu kita kembali semuanya itu kita sebelum ambil keputusan kita musyawarahkan dulu. Jadi setiap sebelum mengambil keputusan kita musyawarahkan dulu, terus mana yang terbaik untuk kebersamaan itu yang kita ambil. Berarti harus bermusyawarah, berkolaborasi, baru bisa kita mengambil kebijakan yang terbaik ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil kasus ini? Ya. Baiklah, di dalam pengambilan keputusan sejak tadi sudah kita utarakan, kita di dalam mengambil keputusan tidak dengan sendiri, tidak semena-mena atau dalam arti kata segala-galanya itu harus di tangan pimpinan. Kesemuanya itu musyawarah. Nah, pimpinan itu kan cuman di sini sebagai pemutus keputusan itu, dalam arti kata sebelumnya kan sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi intinya itu menebalkan musyawarah. Kita hanya sebagai pengetok palu seperti itu Pak ya. Nah, ketika dalam hal musyawarah ini Pak, tentu pasti ada tantangannya ya kan. Apalah kira-kira Pak yang selama ini Bapak jalani gitu? Tentunya di dalam organisasi itu kan banyak orang. Tentunya model-model ataupun karakter manusia itu kan banyak sekali. Toh kesemuanya harus kita rangkul, harus kita ambil keputusan. Semuanya itu seandainya di dalam penyampaian ataupun sanggahan-sanggahan itu tidak sesuai dengan koridor, kita kasih pemahaman supaya kawan-kawan itu kemana arah keputusan ini yang kita ambil. Mungkin. Berarti kesulitannya adalah atau tantangannya adalah bermacam karakter dari anggota kita ya Pak ya, karakter yang berbeda-beda tadi Pak ya. Kalau misal maksudnya ketika ada permasalahan dilema etika seperti ini, Bapak menyelesaikannya mungkin ada jadwal tertentu gitu? Di dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal tertentu, jadi disesuaikan dengan keadaan. Bisa
sesuaikan dengan kapan terjadinya itu gitu ya Pak ya, sesuaikan dengan keadaan. Misal kalau memang harus sudah diselesaikan, kita selesaikan pada saat itu gitu Pak ya. Ini ada 2 lagi pertanyaan Pak. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Baiklah, di dalam organisasi ataupun di sekolah yang kami pimpin, tidak ada kawan yang terkhusus, tapi semuanya itu kita sebelum mengambil keputusan kita minta apa itu pendapatnya, baru kita ambil keputusan. Jadi tidak ada yang terkhusus dari seseorang yang mempengaruhi atau bagaimana, itu tidak. Jadi semua orang itu kita mintain pendapat, Iya. mana yang berhubungan dengan permasalahan yang kita hadapi gitu Pak ya. Iya. Jadi semua orang tuh menginspirasi berarti ya Pak ya, tidak ada yang ibaratnya blok-blokan Iya. itu nggak ada ya. Gitu. Itu memang penting sekali nih Pak ya. Non-blok. Iya. Ini kan ini sangat mempengaruhi keputusan kita ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam permasalahan di hidup kita? Jadi di dalam pengambilan dilema kita ini yang bisa kita ambil atau kita petik, yaitu kesemuanya itu kita utamakan atau kebersamaan, Kebersamaan, kekeluargaan, kolaborasi nih Pak. Jadi meskipun kita atasan, tapi dengan bawahan itu bukan bawahan, tapi seperti keluarga gitu Pak ya. Kebersamaan. Baik Pak, ini sudah selesai kita 8 pertanyaan, dan terima kasih informasinya. Dan ini saya rasa bukan hanya sebagai tugas CGP yang saya dapat, tapi saya dapat ilmu baru dari seorang pemimpin yang lama gitu kan. Jadi bisa menginspirasi saya bahwa ternyata di sini ada 2 poin yang saya lihat, 3 poin. Yang pertama musyawarah, kemudian memandang orang itu mempunyai potensi yang berbeda-beda dan unik gitu kan, Bapak bisa merangkulnya. Yang ketiga adalah kebersamaan dan kekeluargaan untuk membangun suatu instansi atau organisasi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sekali nih atas Sukses. undangannya juga ya. Terima kasih. Ya mohon izin Ibu, saya ini dapat tugas dari program CGP untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, di sini adalah Ibu. Terus kemarin saya sudah mewawancarai kepala sekolah SMP 14 dan ada 1 kepala sekolah dari SD 240 seperti itu. Yang di sini sebelum mewawancarain, itu sehat ya Bu ya? Sehat. Nah, di sini ada 8 pertanyaan pemantik yang harus saya sampaikan kepada Ibu, dan nanti Ibu jawab sepemahaman Ibu saja. Oke, yang pertama Bu, di sini ada selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan etika moral. Jadi mana yang termasuk dengan dilema etika, mana yang masuk etika moral, seperti itu. Pemahaman Ibu. Dilema etika ya. Dilema etika itu seperti pembenaran gitu ya. Benar lawan benar. Nah di sini mungkin salah satu contohnya apa ya? Kepentingan guru gitu ya, yang bertentangan, misalnya kepentingan guru yang apa namanya itu sama-sama memiliki kebenaran. Misal Ibu menyuruh Pak Agus Sogo, tapi juga Pak Agus Sogo itu punya kepentingan yang sama-sama benar juga, seperti itu. Ya paling kita misal ya, kalau yang antara guru dan kepala sekolah mungkin itu ada kebijakan yang sama-sama benar, kita cari solusi yang terbaiknya. Kita cari solusi yang terbaiknya, mana yang paling dominan terlebih dahulu. Ya diprioritaskan dulu, mana yang akan kita lanjutkan gitu. Kalau yang kehidupan moral, Yang moral ini mungkin di sini salah satu contohnya seperti apa ya? Mungkin ada
kebijakan-kebijakan yang harus kepala sekolah yang menentukan benar salahnya gitu. Mungkin harus ultimatumnya di kepala sekolahnya itu kan. Jadi tetap saya akan berkoordinasi dengan tim-tim yang lain, kita kasih masukan mana yang benar, kita lanjutkan. Jadi kalau yang di etika sudah prioritas, tapi kalau yang di manual itu harus tegas ya. Tegas, memang kita sudah ada peraturan gitu kan, peraturan yang benar yang kita jalankan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama kasus yang dimana ada dua kepentingan tadi itu. Biasanya saya kalau selama saya di sini, biasanya saya ngambil keputusan bukan langsung dari saya akan berunding dulu dengan para wakil saya, kita ada diskusi dengan para wakil, nanti apa solusi terbaiknya itu yang akan kita jalankan. Tidak mentok harus saya yang memutuskan, tapi kita harus berdiskusi dulu dengan para stakeholder di sekolah. Berarti ini Kerjasama, berkolaborasi, musyawarah ya. Untuk poin 3 dan 4 ini sama sih pertanyaannya seperti itu. Artinya hal yang paling efektif apa Bu menurut Ibu untuk memecahkan permasalahan tersebut yang paling cepat dan efektif gitu? ya kalau paling seperti kasus-kasus kemarin kita lihat dulu, kita cermati dulu kasusnya apa. Tapi kalau memang kasusnya tidak bisa kita ambil keputusannya, otomatis saya yang mengambil keputusan, otomatis tidak gitu. Kalau itu benar yang salah gitu ya, memang di masyarakat dia kena, di sini dia kena, jadi keputusan dari guru juga tidak bisa, akhirnya saya memutuskan memang harus tidak bisa. Berarti pertama diidentifikasi. Ya, diidentifikasi masalahnya apa terlebih dahulu. Nah, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu ketika mengambil sebuah keputusan, terutama di dilema etika ini? Ya, tantangannya itu seperti jadi bumerang bagi saya apabila saya memutuskan sendiri. Sebelum saya mengambil keputusan, itulah makanya saya kerjasama dulu dengan para tim. Kalau saya yang memutuskan, itu dilema bagi saya, diterima di hati saya, mungkin ini tidak diterima orang gitu. Jadi keputusan yang saya ambil itu harus sesuai dengan kerjasama kita berada di sekolah. Jadi kalau mengambil sendiri itu akan beresiko gitu. Beresiko untuk diri saya. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau mempunyai cara tersendiri selain bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terkait dengan dilema etika? Mungkin kalau terjadwal yang mentok memang kita harus jalankan itu memang tidak ada. Paling kita nanti apabila ada terjadinya suatu kasus atau masalah, disitulah kita jadwalkan bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Berarti tergantung situasi. Ya, kalau ada masalah baru nanti kita bahas bareng-bareng atau kita jadwalkan seperti itu Bu ya. Baik Bu, pertanyaan ketujuh nih, adakah faktor yang selama ini atau adakah orang atau faktor apa yang membuat Ibu tuh jadi mudah atau Ibu merasa terbantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Mungkin katakan orang tidak ya, orang satu individu itu tidak, tapi memang terbantunya dengan kerjasama kita di sekolah ini, sama-sama semua stakeholder di sekolah, baik guru, mungkin komite, juga ada juga mungkin orang khusus tidak ada, tapi yang penting kerjasama kita di sekolah ini. Jadi semua orang tuh mempunyai potensi masing-masing dan memberikan andil masing-masing. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan sebuah keputusan? Ya, mungkin pelajaran ini sebagai pemimpin itu kita tidak boleh egois di dalam memutuskan suatu kebijakan, karena bagaimanapun keputusan itu memang mutlak di kepala sekolah, tapi saya pribadi saya tidak akan memberikan keputusan yang hanya berpihak kepada saya. Yang jelas saya selalu untuk memohon dukungan dari semua stakeholder di sekolah ini, yang utama saya itu kerjasama. Paling yang saya harapkan itu kerjasama di antara kita sendiri. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya, jawaban-jawabannya, dan ini menjadi pembelajaran bagi saya bahwasanya musyawarah, kolaborasi, dan tidak egois itu adalah salah satu kunci untuk pengambilan keputusan yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan secara universal Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.